Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdim alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten iki termasuk nambahi napa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Purwo Santoso selaku Rektor UNU. Di sini ada pernah mas-mas saya, ada Profesor Yani, ada Mas Aris, ada teman-teman, ada Pak Mustafid, semua yang saya hormati. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena saya masih sekolah tadi, masih mengikuti sekolah. Jamnya harus tadi jam 9. Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi, itu adalah dimulai dari kita legowo dengan faham-faham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini limangkana yarju wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang. Sedang itu ya mutalabbis bitil kalfilah atau mutalabbis bitil kalfalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan limangka yang juwoha wal yaumal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu
yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarju wal yaumal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai-kiai tidak datang maka ditakutkan ada kefiah baru dalam mengelola jenazah, dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah, misalnya didusi bearak, terus mayitnya didepnongitan atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'zur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini kita. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan di mangkaan arjuwa wal jamaah. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toreko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu ilmu yang kaya apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita apa? Jadi agama ini kata Allah liman kana yarju wal yaumal akhir, bagi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik itu gimana? Intidharul farad, selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh, selalu bilang leke jokoyok bapak, akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa, kalau ngandani anaknya bapak tok dan sing lakoni ning penjara, gue itu sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu nggak tega, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis Sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah, ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan liman kana yarju. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid,
Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah harapan. Dimangkan arju awal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Usulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asyadzili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang babanya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Dar. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka maja'a ala qaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh Rabbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampai cerita gitu ya, bapak saya ini petani udun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Biasanya ini pinter siapa? Makanya cerita yang favorit di Basiber, agaknya Mbah Mun itu, ada orang awam, duduk, punya anak alim alama. Setelah punya anak alam-alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus, anaknya saja sealim ini apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener, santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah agak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, ora cuma bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, artinya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, berkorang tahu mondok nopo. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seseorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang umum juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita sholihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abu Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abu Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya di terjemahannya sebetulnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama.
Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas NU yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, Abdulul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar. Karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru apa. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam, itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah itu juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah, kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah, ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah berjuang dor. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dor? Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu, kayak apa sih? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, mau penjajah kok diundang dong, kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan, bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, rohina wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nang kulkasan, terus punya harapan, muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD, periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi doktor, apa kita setelah jadi doktor bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu rabbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ra'aituhu yaqutu sauban atau ra'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bahak sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu rabbahu faghwa.
itu sama dengan bahasa khata fulanun as-sauba, ada orang menjahit baju. Ya sudah, menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis, nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya itu hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana kita tidak pernah tahu kaifa akibatnya, nanti akibatnya kayak apa. Kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Wahsy atau sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini sekaligus sambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya nuntut yang bersifat material, materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan. Saya ini anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh. Anak saja nggak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Nggak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikat Jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bu'al ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang tidak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya wis pacaane gak parlentes, kowe tok duit so. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa, tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja, karena agama ini limangkan ayat 2 awal yaumal. Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubron Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik, orang itu gak ditanya. La tatul kubron Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'inan Nabiya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melafalkan meskipun tidak paham yang ngomongnya gitu. Kenapa umrah sampai ziarah Kanjeng Nabi? Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu alayen, dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Dan itu masalah, karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang itu nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus, mungkin senang sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kemis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar, Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasdak bima tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama, Anda kan semua orang Islam itu lunak. Itu nanti kalau ketemu yang harbi, ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi, yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar, karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar memimpin ditanya sama Abdurrahman bin Auf, engkau mengganti orang yang sangat lunak sementara engkau sangat keras. Nah ini yang terus dijawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khashituha fil lail tsumma stadadtu alaihim hatta khashituha fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya, ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ gak ditegur,
melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak Desa nggak negur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa, karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa, karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kober didik, tidak berkesempatan mendidik. Jadi yang dimaksud Sayyidina Umar, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa filan thumma stadadtu alim hatta khasyitu wa fi siddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Jadi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharapkan merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini, saya akan cerita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan pamat saya Sayyid Hamzah, tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy
yang bunuh Hamzah sampai seperti itu. Kilaslah dibunuh, disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya beres. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi corong Jawa kan ngidoni, semua visinya disuruh ngidoni bin Barokah untuk ibu Nabi, diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sama Nabi? Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah dihadap sama Umar. Ama tadzakarta ya Rasulullah qala Ubay kadza wa kadza. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdullah bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah tanah saya Umar, kamu minggir, saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdullah bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli baitin. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdullah bin Ubay masuk Islam semua. Wah kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yai di api, ya masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, dan nyelnya diangkar, mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat berkat Rasulullah SAW betapa halusnya. Dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam, diundang-undangan itu. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah ini berarti melegitimasi kefasikan. Dia juga orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM kesini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi kudu diwales, kudu ditabuki, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa jujur karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut, kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumi, memakan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wahib ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah ya kan apa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba kamu juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan
Itu udah ada. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sing apian, ora oleh kereng-kereng saate bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayani janji kok diamuk. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane aku terlambat, dia betul nopo-nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua, salah dan tidak prospek. Ada, tapi ini nggak diomongkan, ya. Dua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena kan itu yang kamu ajarkan. Nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bi'idzatil hasanah. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya apa harapan, karena agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.